sudah ada kelimpahan. Sekalipun kelimpahan itu belum mewujud, tapi kita perlu mengucap syukur. Banyak orang yang pada saat hari ini berdoa, lalu dia sudah mengucap syukur bahwa dia akan menerima. Ada banyak gagasan tentang syukur, baik itu ditulis oleh seorang penulis ataupun di khotbah-khotbah Minggu maupun khotbah Jumat. Nah, tentang syukur ini pernah juga berkaitan dengan kata ajaib. Kata syukur juga memiliki energi. Nah, kata syukur juga bisa mendekatkan diri dengan adanya keuangan yang baik. Nah, sekarang maukah kita akan mendapatkan kelimpahan? Kalau mau, kita perlu bicara soal penjaminan kelimpahan. Nah, perlunya penjaminan kelimpahan ini sebenarnya juga pernah dinyatakan oleh guru-guru kita yang hidup di masa lalu, dan dia juga pernah berkata demikian. Bersyukur atas kelimpahan yang telah ada atau Anda terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan akan berlanjut. Nah, ini pernyataan orang bijak di masa lampau bahwa ada kelimpahan yang akan berlanjut. Lalu apa yang menjadikan kelimpahan itu berlanjut? Kalau kita mendengar pada awal mula pernyataan dari orang bijak di masa lalu, yaitu dimulai dengan kata kunci bersyukur. Nah, bersyukur sendiri sebenarnya beroperasi pada hukum semesta. Hukum semesta ini adanya selalu tepat, selalu tidak pernah salah, dan selalu benar adanya. Nah, bersyukur sesungguhnya merupakan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan diberinya kelimpahan, maka orang perlu bersyukur. Nah, dengan bersyukur itulah sesungguhnya akan terjadi kelimpahan. Namun demikian, Anda perlu memiliki segala sesuatu dulu, atau salah satu hal dulu. Misalnya, Anda punya uang, maka Anda perlu mengucap syukur. Kalau Anda punya motor, Anda juga perlu mengucap syukur. Mengapa? Karena tanpa mengucap syukur, segala sesuatunya akan sulit dipenuhi oleh Sang Pencipta. Apalagi kalau Anda harus mengeluh, harus ngedumel, harus menangis karena tidak dapat mendapatkan sesuatu yang diimpikan, tidak dapat mendapat sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi mesti ada satu kelimpahan dulu. Misalnya, Anda hanya punya uang 100.000, maka Anda perlu mengucap syukur. Karena dengan 100.000, Anda bisa memperoleh menjadi 200.000. Dari 200.000 bisa langsung meloncat ke 500.000. Dari 500.000 akan dapat meloncat sampai 1 juta. Begitu seterusnya sampai 10 juta ataupun lebih banyak lagi. Nah, dengan adanya kelimpahan ini, maka seseorang akan mendapatkan hal-hal yang lebih mudah, hal-hal yang lebih mudah untuk diinginkan. Orang bisa mendapat 1, bisa mendapat 3, bisa mendapat 6, itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Nah, dari ucapan orang bijak di masa lalu,
ada jaminan terbaik. Jadi kalau kita sudah mengucap syukur, pasti akan ada jaminan. Ya, jaminannya apa? Ya, kalau dilakukan secara terus-menerus, secara tekun dalam mengucap syukur, setiap ada tambahan dia mengucap syukur kepada Sang Pencipta, maka sudah ada kelimpahan. Sekalipun kelimpahan itu belum mewujud, tapi kita perlu mengucap syukur. Banyak orang yang pada saat hari ini berdoa, lalu dia sudah mengucap syukur bahwa dia akan menerima. Akan berbeda lagi ketika bersyukurnya pada saat ini aku sudah menerima. Nah, beda kan? Yang satu akan menerima, yang satu sudah menerima. Sudah menerima dalam arti bukan dalam bentuk fisik, tetapi masih dalam bentuk gagasan, masih dalam bentuk angan. Nah, bentuk angan ini pada saatnya akan dapat mewujud seperti apa yang sudah kita gambarkan dalam pikiran. Misalnya kita menginginkan sebuah sepeda berwarna kuning, maka gambaran pikiran itu pun juga ada sepeda berwarna kuning di tempat yang sudah tersedia. Jadi dengan adanya jaminan kelimpahan ini akan terjadi secara terus-menerus. Silakan Anda berpikir bahwa dengan bersyukur akan terjadi jaminan kelimpahan. Saya pernah melakukan itu dan sampai saat ini kelimpahan selalu ada pada diri saya. Begitu saya punya sesuatu, saya mengucap syukur. Nah, kadang-kadang orang mengucap syukur yang paling gampang itu ketika menerima bentuk fisik. Bentuk yang belum kelihatan, tidak pernah mau bersyukur. Nah, bagaimana supaya Sang Pencipta itu bisa memberikan kepada diri kita? Jadi, sekali lagi kita perlu bersyukur untuk mendapat jaminan kelimpahan. Jaminan kelimpahan ini tentu bukan untuk diri kita sendiri nantinya. Bisa untuk menghidupi keluarga. Kalau dalam menghidupi keluarga sampai berlebih, kita juga bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita, misalnya tetangga. Kalau kelimpahannya itu semakin besar, maka kita juga bisa memberi kepada masyarakat yang lebih luas. Bahkan kalau jaminannya kelimpahan ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka orang yang akan Anda bantu itu jumlahnya semakin banyak. Dan kelimpahan itu akan terus-menerus ada dalam diri Anda, dalam diri kita, jikalau kita sudah mempunyai sesuatu dan mau mengucap syukur, maka itu kelimpahan terjadi. Dan sekali lagi, karena syukur yang ada pada diri kita, sesuatu yang ada pada diri kita dapat menjadi kelimpahan itu karena diucapkan oleh orang bijak di masa lalu. Tentu itu juga sudah pernah dia praktekkan. Tidak mungkin dia berkata semena-mena, tidak mungkin dia berkata atas opini saja, atas asumsi saja. Oke ya, jadi kalau kita mau berkelimpahan secara terus-menerus untuk mendapat jaminan kelimpahan, kita perlu bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur.